Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi identitas trigonometri. Di dalam identitas trigonometri kami akan membahas tentang pembuktian identitas, rumus jumlah dan selisih, rumus sudut ganda, rumus setengah sudut, dan terakhir adalah rumus identitas penjumlahan. Sebelum melangkah ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Lutfia Zahra Arifudin, kedua Andi Muhammad Huzaifa Alfiat Hasanuddin, ketiga Mayang Sari, keempat Makfirah, kelima Makfirah. Jadi pada pembahasan pertama yaitu pembuktian identitas. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan layak untuk setiap variabel dengan konstan anggota domain. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Kemudian rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri menyatakan hubungan suatu fungsi dengan fungsi trigonometri lainnya. Misalkan fungsi sekan yang merupakan fungsi kebalikan dari fungsi kosinus. Begitu juga dengan fungsi kebalikan lain. Selain fungsi kebalikan, ada fungsi identitas trigonometri yang juga menyatakan hubungan antar fungsi trigonometri. Beberapa hubungan persamaan identitas trigonometri dinyatakan melalui persamaan di bawah ini. Secara umum yaitu terdapat 3 identitas fungsi trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dan kedua, tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat alfa. Dan ketiga, kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat alfa. Maka akan dibuktikan kebenaran dari rumus identitas trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka dibuktikan rumus sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka dari itu kita perhatikan gambar di samping. Berdasarkan nilai sinus dan kosinus seperti pada segitiga di atas, dapat diperoleh persamaan seperti berikut, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan y per r kuadrat, yang dimana y per r adalah nilai dari sin alfa yaitu sisi depan per sisi miring, ditambah x per r kuadrat, yang dimana x per r ini didapat dari cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring. Kemudian sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan y kuadrat per r kuadrat ditambah x kuadrat per r kuadrat. Kemudian sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan y kuadrat ditambah x kuadrat per r kuadrat. Nah, selanjutnya sebelum melanjutkan pembuktian rumus, ingat kembali persamaan pada Pythagoras seperti yang terlihat pada gambar di bawah, yaitu rumus Pythagoras pada sisi miring, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka substitusikan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ke dalam persamaan terakhir yang diperoleh sehingga menjadi seperti berikut, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Kemudian didapat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, sehingga terbukti bahwa rumus identitas trigonometri yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Untuk pembuktian rumus identitas lainnya dapat dibuktikan dengan teknik dan melibatkan persamaan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 yang telah dibuktikan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Buktikan bahwa persamaan identitas trigonometri di bawah adalah benar. 1 min cos kuadrat alfa per 1 ditambah sin alfa sama dengan sin alfa. Untuk pembuktiannya yaitu 1 dikurang cos kuadrat alfa per 1 tambah sin alfa sama dengan 1 dikurang 1 kurang sin kuadrat alfa per 1 ditambah sin alfa. 1 dikurang cos kuadrat alfa per 1 ditambah sin alfa sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 sin alfa di dalam kurung 1 tambah sin alfa per 1 ditambah sin alfa. Selanjutnya 1 dikurang cos kuadrat alfa per 1 tambah sin alfa sama dengan 1
1 dikurang dalam kurung 1 dikurang sin alfa. Nah, kemudian 1 dikurang cos kuadrat alfa per 1 ditambah sin alfa sama dengan 1 dikurang 1 ditambah sin alfa. Sehingga didapat 1 dikurang cos kuadrat alfa per 1 ditambah sin alfa sama dengan sin alfa. Sehingga terbukti benar bahwa 1 dikurang cos kuadrat alfa per 1 tambah sin alfa sama dengan sin alfa. Kemudian kita masuk pada bagian identitas fungsi trigonometri sudut rangkap. Selain rumus identitas di atas, terdapat rumus identitas lain, yaitu rumus identitas trigonometri dari rumus sudut rangkap fungsi trigonometri. Persamaan fungsi identitas trigonometri sudut rangkap diberikan seperti di bawah ini. Yang lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Fungsi identitas trigonometri yang diberikan tersebut juga diperoleh melalui hubungan identitas trigonometri. Setiap persamaan trigonometri di samping dapat dibuktikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rumus jumlah dan selisih. Nah, rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus, kosinus, dan tangen. Fungsi dari rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus, kosinus, dan tangen digunakan untuk menentukan nilai sudut yang tidak ada dalam sudut istimewa. Nah, ada dua cara yang dapat digunakan untuk memudahkan kita mengingat nilai dari sudut istimewa. Cara pertama yaitu dengan menggunakan grafik fungsi sinus dan grafik fungsi kosinus. Nah, adapun cara yang kedua adalah menggunakan rumus identitas trigonometri. Nah, adapun rumus dari jumlah dan selisih sin, cos, dan tan bisa dilihat pada gambar di samping yang berwarna biru. Nah, selanjutnya kita melangkah pada cara mengingat rumus jumlah dan selisih melalui grafik sinus dan kosinus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus jumlah dari sudut kosinus yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, untuk membuktikannya kita bisa perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita perhatikan koordinat A dan B. Nah, koordinat A dan B ini diperoleh melalui berdasarkan fungsi sinus dan kosinusnya, yaitu cos beta, sin beta, dan titik A-nya itu adalah cos alfa dikali sin alfa. Selanjutnya, untuk penjelasan yang lebih jelas, kita dapat lihat gambar di samping. Nah, di sini kita perhatikan titik M yang ditransformasi. Ini merupakan kayak pengalihan gambar dari sini yang ditransformasi dengan besar sudut beta, ditransformasi dari titik A dengan besar sudut beta dan sudut pusat O dari titik A, dan perhatikan juga titik N-nya yang ditransformasi dengan besar sudut putar minus beta dan sudut pusat O dari titik P. Selanjutnya kita melangkah pada cara mengingat rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangen melalui rumus identitas trigonometri. Nah, di sini yang pertama adalah jumlah dan selisih identitas untuk fungsi sinus. Nah, di sini rumus jumlah dua sudut untuk sinus yaitu sin A ditambah B sama dengan sin A dikali sin B ditambah dengan cos A dikali sin B. Nah, kalau guru SMA saya mengatakan dulu untuk mudah menghafalkannya, bisa diucapkan dengan kalimat seperti ini, si kokosi untuk sinus. Nah, kemudian untuk rumus selisih dua sudut untuk sinusnya yaitu sin A kurang B
sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini. Kita di sini kan misalkan di sini titiknya adalah alfa ditambah beta. Jadi, sin alfa ditambah beta sama dengan cos 90 dikurang alfa ditambah beta. Nah, 90 ini 90 sampai betanya itu di dalam kurung, kemudian alfa ditambah beta itu juga di dalam kurung. Nah, sin alfa ditambah beta sama dengan cos, kita dalam kurung lagi 90 dikurang alfanya. Jadi, menghasilkan cos dalam kurung 90 dikurang alfa, kemudian tutup kurung dikurang dengan beta, kemudian ditutup kurung lagi. Nah, menghasilkan cos 90 dikurang alfa, ini dikali masuk, cos 90 dikurang alfa dikali cos beta ditambah sin 90 dikurang alfa. Nah, menghasilkan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Jadi terbukti. Kemudian kita melangkah pada jumlah dan selisih identitas untuk fungsi kosinus. Nah, rumus jumlah untuk dua sudut kosinus, misalnya begini, rumusnya adalah cos A ditambah B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A kali sin B. Jadi kebalikan dari sudut sinus. Kalau misalnya rumus jumlahnya itu positif, kalau di kosinus itu di tengah akan berubah tanda menjadi negatif. Nah, kemudian untuk rumus jumlah dua sudut untuk kosinus, rumus selisih maksudnya di sini adalah rumus selisih. Jadi mohon maaf, di sini adalah rumus selisih yaitu cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Jadi di sini mohon maaf, seharusnya rumus jumlah dua sudut untuk kosinus, rumus selisih untuk dua sudut untuk kosinus, cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini. Cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa tambah dalam kurung minus beta. Sama dengan cos alfa dikali cos minus beta dikurang dengan turunan dari cos yaitu min sin alfa dikali sin minus beta, menghasilkan cos alfa dikurang cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Sin dikali sin itu menghasilkan minus sin dikali minus sin, itu hasilnya adalah positif sin. Jadi hasilnya di sini adalah cos alfa dikali cos beta ditambah dengan sin alfa dikali sin beta. Nah, selanjutnya kita melangkah pada jumlah dan selisih identitas untuk fungsi tangen. Nah, rumus jumlah dua sudut untuk tangen yaitu pertama, tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali dengan tan B. Nah, sedangkan untuk rumus selisih sudut tangen, rumusnya itu tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk rumus penjumlahan dua sudut. Nah, di sini di soal dikatakan dengan menggunakan rumus penjumlahan dua sudut, tentukan nilai dari A sin 75, B cos 75, C tan 105. Nah, penyelesaiannya untuk jumlah sinus sin 75. Jadi sin 75 itu sama dengan kalau kita katakan sin 45 ditambah 30. Jadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah dengan cos 45 derajat sin 30 derajat. Nah, di mana kita ambil ini? Kita gunakan rumus yang tadi yaitu
sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, sin 45 itu kan nilainya 1/2 akar 2 dikali cos 30 itu nilainya 1/2 akar 3 ditambah dengan cos 45 itu hasilnya 1/2 akar 2 dan sin 30 itu hasilnya adalah 1/2. Jadi di sini akan menghasilkan 1/4 akar 6 ditambah dengan 1/4 akar 2 atau sama dengan 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Nah, selanjutnya untuk jumlah kosinus. Di sini yang mau dicari adalah cos 75, sama seperti tadi. Di sini diubah bentuknya menjadi cos 45 ditambah 30. Dan rumus cos itu cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, di sini dimasukkan dalam persamaan karena A-nya adalah 45 dan B-nya adalah 30, maka bisa dituliskan cos 45 dikali cos 30 dikurang sin 45 dikali sin 30 menghasilkan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 2 dikali 1/2. Ini adalah nilai dari cos 45, cos 30, sin 45, dan sin 30. Hasil akhirnya adalah 1/4 kali akar 6 dikurang akar 2. Nah, untuk jumlah tan, kita melangkah pada bagian C, yaitu jumlah tan. Tan 105 sama dengan tan 60 derajat ditambah dengan 45. Jadi, kita lagi-lagi ubah ke bentuk sudut istimewa atau dalam bentuk tan A ditambah B. Nah, sesuai dengan rumus yang mengatakan bahwa rumus tan itu tadi tan alfa ditambah tan beta itu sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, bisa dimasukkan dalam persamaan rumus, yaitu tan 105 sama dengan tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang tan 60 derajat dikali tan 45. Hasilnya itu untuk tan 60 nilainya adalah akar 3 dan tan 45 adalah 1. Jadi akar 3 ditambah 1 per 1 dikurang akar 3 dikali 1 menghasilkan akar 3 ditambah 1 per 1 dikurang akar 3. Nah, kita kita sederhanakan dengan mengalihkan penyebut atau pembilangnya itu akar 3 ditambah 1 per 1 dikurang akar 3 dikali dengan 1 ditambah akar 3. Kenapa di sini ditambah? Karena yang di bawah itu dikurang. Jadi kita ubah simbolnya. 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3 menghasilkan minus 2 ditambah akar 3. Nah, selanjutnya kita melangkah pada soal yang mengenai rumus selisih dua sudut. Nah, di sini dikatakan dengan menggunakan rumus selisih dua sudut, tentukan nilai dari A sin 15 derajat, B cos 15 derajat, dan C tan 2x dikurang 2y. Nah, penyelesaiannya untuk sin 15 derajat itu kita ubah bentuknya seperti ini. Tan 45 dikurang 30 derajat. Jadi menghasilkan sin 45 dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 dikali sin 30. Menghasilkan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 2 dikali 1/2. Menghasilkan 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Nah, selanjutnya kita melangkah pada selisih kosinus. Yaitu cos 45 dikurang 30, yaitu cos 45 dikali cos 30 ditambah sin 45 dikali
Sin 30 menghasilkan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2 dan hasil akhirnya adalah 1/4 akar dikali akar 6 ditambah akar 2 ditambah akar 2. Nah, kemudian kita melangkah pada selisih tangan. Nah, soalnya di sini tan 3x dikurang 2y. Di sini sama dengan tan 3x dikurang 2y, tinggal kita masukkan ke persamaan, yaitu tan 3x dikurang tan 2y per 1 ditambah tan 3x ditambah 2y. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai rumus dari jumlah dan selisih dua sinus, kosinus, dan tangan. Selanjutnya beralih pada penjelasan mengenai rumus sudut ganda. Baik, selanjutnya rumus sudut ganda. Sudut ganda atau sudut rangkap. Sudut ganda atau sudut rangkap 2 biasanya dinyatakan dalam sudut 2 alfa. Perbandingan trigonometri untuk sudut ganda yaitu sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangan 2 alfa dapat kita nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut tunggalnya, yaitu sudut alfa. Ekspresi trigonometri yang melibatkan sudut 2 alfa dan sudut alfa inilah yang nantinya kita sebut dengan rumus trigonometri sudut ganda. Rumus sudut ganda dapat dengan mudah kita turunkan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Dalam hal ini sin alfa tambah beta, cos alfa tambah beta, dan tan alfa tambah beta. Pertama, penurunan rumus kosinus sudut ganda. Coba perhatikan kembali rumus cos alfa tambah beta. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Jika alfa sama dengan beta, maka rumus di atas menjadi cos alfa tambah alfa sama dengan cos alfa kurang sin alfa. Atau dapat kita tulis cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Jika kita substitusikan sin kuadrat alfanya sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa pada persamaan di atas, kemudian kita sederhanakan, maka akan diperoleh cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Jika kita substitusikan cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa pada persamaan di atas, kemudian kita sederhanakan, maka akan diperoleh cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Selanjutnya, penurunan rumus sinus sudut ganda. Perhatikan kembali rumus sin alfa tambah beta. Sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Jika nilai alfa sama dengan beta, maka rumus di atas menjadi sin alfa tambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa plus cos alfa sin alfa. Karena alfa tambah alfa sama dengan 2 alfa dan sin alfa cos alfa sama dengan cos alfa sin alfa, maka persamaan di atas menjadi sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Berikutnya, penurunan rumus tangan sudut ganda. Coba perhatikan kembali rumus tangan alfa tambah beta. Tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Jika alfa sama dengan beta, maka rumus di atas menjadi tan alfa tambah alfa sama dengan tan alfa tambah alfa per 1 kurang tan alfa kali tan alfa. Atau dapat kita tulis tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan nilai dari sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa jika diketahui sin alfa sama dengan 3/5 dengan alfa lancip. Maka diketahui yang pertama itu sin alfa sama dengan 3/5. Jadi kita gunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, maka akan diperoleh cos alfa, yaitu sisi dekat sudut alfa per sisi miring, maka 4/5, dan tan alfa sama dengan sisi depan sudut alfa per sisi dekat sudut alfa, maka alfa sama dengan tan alfa sama dengan 3/4. Penyelesaian.
sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa. 2 kali 3/5 kali 4/5 sama dengan 24/5. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. 4/5 pangkat 2 kurang 3/5 pangkat 2 sama dengan 7/25. Dan tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 tan kuadrat alfa sama dengan 2 kali 3/4 per 1 kali 3/4 kuadrat sama dengan 16/9. Rumus setengah sudut. Penurunan rumus sinus setengah sudut. Untuk mencari rumus setengah sudut, kita menggunakan bantuan rumus sudut rangkap. Rumus yang kita gunakan adalah rumus kosinus sudut rangkap. Perhatikan cara menemukan rumus setengah sudut dari langkah di bawah ini. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Sekarang, untuk sudut 2A kita ganti menjadi P. 2A sama dengan P, A sama dengan 1/2P. Substitusikan ke rumus awal. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Cos P sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 1/2P. Kita pindah ruaskan menjadi 2 sin kuadrat 1/2P sama dengan 1 dikurang cos P. Sin kuadrat 1/2P sama dengan 1 dikurang cos P per 2. Sin 1/2P sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos P per 2. Diperoleh rumus sinus setengah sudut. Sin 1/2P sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos P per 2. Penurunan rumus kosinus setengah sudut. Sekarang kita gunakan rumus cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Sekarang untuk sudut 2A kita ganti menjadi P. 2A sama dengan P, A sama dengan 1/2P. Substitusikan ke rumus awal. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Cos P sama dengan 2 cos kuadrat 1/2P dikurang 1. 2 cos kuadrat 1/2P sama dengan 1 ditambah cos P. Cos kuadrat 1/2P sama dengan 1 ditambah cos P per 2. Diperoleh rumus sinus setengah sudut. Cos 1/2P sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos P per 2. Selanjutnya, penurunan rumus tangan setengah sudut. Untuk mencari nilai tangan setengah sudut, kita menggunakan sifat di bawah ini. Tan 1/2P sama dengan sin 1/2P per cos 1/2P. Tan 1/2P sama dengan akar 1 dikurang cos P per 2 per akar 1 ditambah cos P per 2. Tan 1/2P sama dengan akar 1 dikurang cos P per 1 ditambah cos P. Selanjutnya, dengan mengolah rumus ini, kita bisa memperoleh dua rumus lagi, antara lain tan 1/2P sama dengan akar 1 dikurang cos P per 1 ditambah cos P dikali akar 1 ditambah cos P per 1 ditambah cos P. Tan 1/2P sama dengan akar 1 dikurang cos P dikali 1 ditambah cos P per 1 ditambah cos P kuadrat. Tan 1/2P sama dengan akar 1 dikurang cos kuadrat P per 1 ditambah cos P kuadrat. Tan 1/2P sama dengan akar sin kuadrat P per 1 ditambah cos P kuadrat. Tan 1/2P sama dengan sin P per 1 ditambah cos P. Rumus lainnya yaitu tan 1/2P sama dengan akar 1 dikurang cos P per 1 ditambah cos P dikali akar 1 dikurang cos P per 1 dikurang cos P. Tan 1/2P sama dengan akar 1 dikurang cos P kuadrat per 1 ditambah cos P dikali 1 dikurang cos P. Tan 1/2P sama dengan akar 1 dikurang cos P kuadrat per 1 min cos kuadrat P. Tan 1/2P sama dengan akar 1 dikurang cos P kuadrat per sin kuadrat P. Tan 1/2P sama dengan 1 dikurang cos P per sin P. Selanjutnya contoh soal. Nilai dari sin 22,5 derajat adalah penyelesaiannya sin 1/2P sin 1/2P sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos P per 2. Sin 22,5 derajat sama dengan
sin per 2 dikali 45 derajat sama dengan akar 1 dikurang cos 45 derajat per 2. Kita pilih positif karena 22,5 derajat terletak pada kuadran 1. Sin 22,5 derajat sama dengan akar 1 dikurang cos 45 derajat per 2. Sin 22,5 derajat sama dengan akar 1 dikurang 1/2 akar 2 per 2. Sin 22,5 derajat sama dengan akar 2 per 2 dikurang 1/2 akar 2 per 2. Sin 22,5 derajat sama dengan akar 2 dikurang akar 2 dikurang akar 2 per 4. Sin 22,5 derajat sama dengan 1/2 akar 2 dikurang akar 2. Contoh soal kedua. Jika diketahui tan P sama dengan 3/4, maka nilai dari tan 1/2 P adalah. Penyelesaiannya, tan adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping pada segitiga. Dengan menggunakan Pitagoras, ditemukan panjang sisi miring adalah 5. Lihat gambar berikut. Diperolehlah cos P sama dengan 4/5, sin P sama dengan 3/5. Perhatikan, dengan menggunakan dua alternatif solusi memiliki hasil yang sama. Alternatif pertama, tan 1/2 P sama dengan akar 1 dikurang cos P per 1 ditambah cos P. Tan 1/2 P sama dengan akar 1 dikurang 4/5 per 1 ditambah 4/5. Tan 1/2 P sama dengan akar 5/5 dikurang 4/5 per 5/5 ditambah 4/5. Tan 1/2 P sama dengan akar 1/5 dikurang 9/5. Tan 1/2 P sama dengan akar 1/5 per 1/5. Tan 1/2 P sama dengan akar 1/9. Tan 1/2 P sama dengan 1/3. Alternatif kedua, tan 1/2 P sama dengan sin P per 1 ditambah cos P. Tan 1/2 P sama dengan 3/5 per 1 ditambah 4/5. Tan 1/2 P sama dengan 3/5 per 5/5 ditambah 4/5. Tan 1/2 P sama dengan 3/5 per 9/5. Tan 1/2 P sama dengan 3/9. Tan 1/2 P sama dengan 1/3. Pembuktian rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus dapat menggunakan rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut pada fungsi trigonometri. Selanjutnya, perhatikan pengurangan antara rumus jumlah dan selisih dua sudut fungsi sinus. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta akan menghasilkan cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa kurang beta sama dengan min 2 sin alfa dikali sin beta. Hasil pengurangan pada dua persamaan di atas sama dengan persamaan berikut. Minus 2 dikali sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta dan persamaan tersebut terbukti benar adanya. Rumus cos dikali sin. Rumus kedua yang akan dibahas adalah rumus cos dikali sin. Kalimat yang dapat digunakan untuk menghafal rumus perkalian cos dan sin adalah 2 cos sin sama dengan sin jumlah dikurang sin selisih. Bentuk rumus perkalian cos dikali sin adalah sebagai berikut. 2 cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Pembuktian rumus cos dikali sin dapat menggunakan rumus penjumlahan dan selisih dua sudut pada fungsi sinus. Perhatikan cara di bawah. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikurang cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Menghasilkan sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa kurang beta sama dengan 2 kali cos alfa dikali sin beta. Hasil pengurangan pada dua persamaan di atas sama dengan persamaan berikut. 2 dikali cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa kurang beta.
Nah, dari pembuktian ini kita dapat mengetahui bahwa 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta kurang sin alfa kurang beta terbukti benar. Rumus sin dikali cos. Rumus perkalian sinus dan kosinus yang akan dipelajari lebih lanjut adalah rumus sin dikali cos. Cara untuk menghafal perkalian sin dikali cos dapat menggunakan kalimat 2 sin cos sama dengan sin jumlah ditambah sin selisih. Bentuk rumusnya adalah sebagai berikut. Bentuk rumus perkalian sin dikali cos ada 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Pembuktian rumus sin dikali cos dapat menggunakan pengurangan rumus jumlah dan selisih dua sudut fungsi sinus. Langkahnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa kurang beta sama dengan 2 kali sin alfa kali cos beta. Hasil penjumlahan pada dua persamaan di atas sama dengan persamaan berikut. 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Terbukti rumus sin dikali cos 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Rumus cos dikali cos. Selanjutnya adalah rumus cos dikali cos. Rumus cos dikali cos dapat dilihat seperti di bawah. 2 cos alfa kali cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Bukti rumus cos dikali cos dapat menggunakan pengurangan rumus jumlah dan selisih dua sudut fungsi kosinus. Selanjutnya, perhatikan cara di bawah. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Menghasilkan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa kurang beta sama dengan 2 kali cos alfa dikali cos beta. Hasil penjumlahan pada dua persamaan di atas sama dengan persamaan berikut. 2 kali cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Dari persamaan ini kita dapat mengetahui bahwa rumus cos dikali cos terbukti. Rumus penjumlahan dan pengurangan fungsi sin dan cos. Berikut keempat rumus penjumlahan dan pengurangan fungsi sinus dan kosinus. Rumus sin jumlah. Rumus penjumlahan dan pengurangan fungsi sinus dan kosinus pertama yang akan dibahas adalah rumus sin jumlah. Rumus sin jumlah digunakan ketika sudut hasil jumlah atau selisihnya merupakan sudut istimewa. Misal, dua sudut tidak istimewa seperti 75 derajat dan 15 derajat. Hasil jumlah sudut 75 derajat dan 15 derajat adalah 90 derajat, sedangkan selisihnya adalah 60 derajat. Keduanya jumlah dan selisih sudut merupakan sudut istimewa. Dengan demikian, sobat dapat memanfaatkan rumus penjumlahan dan pengurangan fungsi sinus dan kosinus untuk menyelesaikan soal. Sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin seperdua alfa ditambah beta cos seperdua alfa dikurang beta. Pada pembahasan rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus sudah terbukti bahwa sin A tambah B tambah sin A kurang B sama dengan 2. Misalkan alfa sama dengan A tambah B, beta sama dengan A kurang B, sehingga alfa tambah beta sama dengan 2A menjadi A sama dengan seperdua alfa tambah beta. Dan A kurang beta sama dengan 2B, sehingga B sama dengan seperdua alfa kurang beta. Substitusi nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus sehingga sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 kali sin seperdua alfa ditambah beta dikali cos seperdua alfa kurang beta. Terbukti benar. Rumus sin selisih.
Penjabaran rumus kedua yang akan dibahas adalah rumus sin selisih. Cara yang digunakan untuk menghafal rumus sin selisih sama seperti cara menghafal rumus sin jumlah, yaitu melalui sebuah kalimat. Persamaan rumus sin selisih dapat dilihat pada gambar di bawah. Sin alfa kurang sin beta sama dengan 2 cos 1/2 alfa ditambah beta sin 1/2 alfa dikurang beta. Pada pembahasan rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus sudah terbukti bahwa sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa kurang beta sama dengan 2 cos A dikali sin beta, sin B. Misalkan alfa sama dengan A tambah B, beta sama dengan A kurang B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A menjadi A sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Dan alfa kurang beta sama dengan 2B, jadi B sama dengan 1/2 alfa kurang beta. Substitusi nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus sehingga sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos 1/2 alfa ditambah beta kali sin 1/2 alfa dikurang beta. Rumus cos jumlah. Penjabaran yang ketiga adalah rumus cos jumlah. Penggunaannya hampir sama dengan kedua rumus yang telah dijabarkan sebelumnya. Kalimat untuk menghafal rumus cos jumlah adalah cos jumlah sama dengan 2 cos setengah jumlah cos setengah selisih. Cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos 1/2 alfa ditambah beta kali cos 1/2 alfa kurang beta. Pada pembahasan rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus sudah terbukti bahwa cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa kurang beta sama dengan 2 dikali cos A dikali cos B. Misalkan alfa sama dengan A tambah B, beta sama dengan A kurang B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A. Jadi didapat A sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Dan alfa dikurang beta sama dengan 2B, jadi didapatlah B sama dengan 1/2 alfa dikurang beta. Substitusi nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus sehingga cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 alfa ditambah beta dikali cos 1/2 alfa dikurang beta. Itu terbukti. Rumus cos selisih. Selanjutnya adalah penjabaran mengenai rumus cos selisih. Kalimat yang digunakan untuk menghafal rumus cos selisih adalah cos selisih sama dengan min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Bentuk rumus cos selisih dapat dilihat pada gambar di bawah. Cos alfa dikurang cos beta sama dengan minus 2 sin 1/2 alfa ditambah beta sin 1/2 alfa dikurang beta. Pada pembahasan rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus sudah terbukti bahwa cos A tambah B kurang cos A kurang B sama dengan min 2 dikali sin A kali sin B. Misalkan alfa sama dengan A tambah B, beta sama dengan A kurang B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A, sehingga didapatlah A sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Dan alfa dikurang beta sama dengan 2B, jadi B sama dengan 1/2 alfa dikurang beta. Substitusi nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus sehingga cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin 1/2 alfa ditambah beta dikali sin 1/2 alfa dikurang beta. Jadi rumus cos selisih terbukti benar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.